Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karto dan teman saya Nihota Agiyansa. Di sini kami akan melakukan better critical thinking, yang dimana selain melakukan better critical thinking, kami akan sedikit memaparkan beberapa buah jurnal yang akan menjadi bahan better critical thinking kami. Yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Nihota Agiyansa. Baik, terima kasih saudara Nadia. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ditulis oleh Absul Nur Hadi dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen. Penelitian ini terinspirasi dari kenyataan masih rendahnya kesiapan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2013 maupun rendahnya hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014 sehingga nyaris tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Sekretariat Jenderal MPR RI telah melaksanakan reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerima pengajuan sebanyak 34 pelaksanaan reformasi birokrasi dari kementerian atau lembaga, terdiri 16 kementerian atau lembaga pada tahun 2011 dan 22 kementerian lembaga pada tahun 2012. Hasil penilaiannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diajukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional atau KPRBN untuk mendapatkan keputusan. Ternyata performa hasil nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI termasuk relatif rendah. Sewaktu Sekretariat Jenderal MPR RI mengajukan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi yang pertama kalinya pada tahun 2012. Maka berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Birokrasi tertanggal 21 Februari 2013, kesiapan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI hanya memperoleh nilai 29 atau berada pada level 1 sehingga dinyatakan belum lolos passing grade dan belum layak mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi. Sedangkan pengajuan yang kedua kalinya pada tahun 2013 berdasarkan hasil evaluasi tanggal 14 Oktober 2014, pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan hasil 44,18% atau nilai C, sehingga sudah memenuhi batas minimum lolos passing grade dan mendapatkan remunerasi sebesar 40%. Penelitian tesis ini bermaksud melakukan analisis pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat mikro, khususnya pada kasus pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Harfiah berasal dari kata reform atau reformation yang artinya membentuk kembali sesuai dengan hakikatnya. Sekian sedikit penjelasan jurnal dari saya. Apakah ada yang ditanyakan saudara Adi? Oke, terima kasih. Jadi kan Anda sedikit menjelaskan tentang apa itu reformasi birokrasi. Ini sih yang saya tanyakan yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang reformasi birokrasi? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Adi. Kita sudah mengetahui bahwa reformasi birokrasi itu kata reformasi secara harfiah
berasal dari kata reform atau reformation yang artinya membentuk kembali hasil dengan praktiknya. Secara fungsional, pemahamannya adalah membentuk kembali ke arah perbaikan, kemajuan, pembaruan, dan penyempurnaan. Dengan demikian, pemahaman mengenai reformasi birokrasi adalah membangun kembali kondisi birokrasi ke arah perbaikan, penyempurnaan, dan pembaruan sesuai dengan tujuan birokrasi pemerintah, yaitu pemberian pelayanan publik yang tertib, teratur, lancar, serta efisien dan efektif. Terima kasih, Mota. Jadi yang Anda jelaskan tadi itu saya simpulkan, reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembaruan atau perubahan terhadap sistem penjagaan pemerintahan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pemerintah mereformasi birokrasi? Nah, saya akan menjawab. Di sini pelaksanaan reformasi ini berlangsung atau lebih ke arah birokrasi tingkat mikro pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan. Karena di reformasi birokrasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini dikiranya masih rendah hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014. Karena penyebab rendahnya reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal ini tidak dapat mengajukan tunjangan kinerja atau remunerasi. Begini, yang saya tanyakan tadi itu mengenai tujuan pemerintah melakukan reformasi birokrasi itu adalah tujuan dari reformasi birokrasi itu untuk apa menurut saya? Karena pemerintah ingin melihat perubahan pada struktur pemerintah yang lebih baik untuk kedepannya, yang lebih efektif dan efisien. Jadi tujuan yang Anda sampaikan tadi tujuan dari reformasi birokrasi itu ya agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik kan. Jadi saya ingin tanyakan berikutnya itu, apakah ada strategi untuk melakukan reformasi birokrasi agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik? Strategi. Strategi itu strategi yang bisa dijelaskan di sini itu berdasarkan menurut David Osborne. Yang pertama itu strategi inti atau center strategi, yang ini menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi. Yang kedua itu strategi konsekuensi atau konsekuensi strategi. Yang ini strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan atau reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan. Yang ketiga itu strategi pelanggan atau customer strategi, yaitu memutuskan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap
menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan. Dan yang terakhir itu strategi kendali atau kontrol strategi, yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di organisasi. Paling bawah yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang ditentukan. Apakah sudah jelas, Saudara Adi? Baik, terima kasih. Tadi kan ada beberapa strategi yang Anda jelaskan. Jika saya ingin bertanya sedikit lagi, jika dengan beberapa strategi ini masih tidak terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik, apakah ada strategi lain atau bagaimana? Kalau menurut pendapat saya itu lewat strategi bagaimana tadi? Ini saudara. Tadi kan Anda menjelaskan ada beberapa strategi untuk dapat terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik, kan? Menurut Anda, jika dengan beberapa strategi ini tetap tidak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, apakah ada strategi lain yang memang bisa membuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah ada strategi lain begitu? Ada. Contohnya seperti strategi budaya atau cultural strategi. Strategi ini merubah kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi, dan psikologi sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi publik merubah atau tidak lagi memandang rendah perbedaan antara renting government dan bouncing birokrasi atau BB yang memainkan reinvensi dengan karakteristik manajemen pemerintahan yang bersifat wirausaha secara deskriptif dengan bersifat perspektif membahas cara penciptaan strategi untuk baiklah. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yang berjudul Konsep Reformasi Birokrasi yang ditulis oleh Ferianto Sitinjak dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun beberapa konsep yang ditulis dalam jurnal ini. Yang pertama itu konsep reinventing government, yang berarti cara baru pengelolaan sektor publik. Yang kedua itu konsep leader manager dalam birokrasi, yang berpikir dalam kerangka jangka panjang dan demi masa depan. Mereka tidak terpaku pada hambatan-hambatan jangka pendek seperti krisis sehari-hari, laporan kuartal, atau review kinerja tahunan. Mereka juga lebih mengarahkan perhatiannya lebih jauh daripada sekedar wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka memahami hubungan saling keterkaitan antara unit atau unit-unit mereka, keseluruhan organisasi, pengaruh-pengaruh, kebutuhan-kebutuhan, dan kondisi luar yang ada dalam dunia sekeliling mereka. Yang ketiga konsep entrepreneurship adalah jiwa entrepreneurship, jiwa di mana individu atau kelompok dalam organisasi dapat mengelola sumber-sumber yang berupa kesempatan, tantangan menjadi hasil. Entrepreneurship adalah kemampuan kuat untuk berkarya dengan semangat, kemandirian, termasuk keberanian untuk mengambil risiko usaha dan meminimalisasi risiko tersebut menjadi keuntungan. Dan yang terakhir itu konsep neo public management yang dijelaskan oleh Garson dan Offerman. Mereka mendefinisikan studi interdisipliner mengenai aspek-aspek generik pemerintahan sebuah
campuran antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dari manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya informasi, dan sumber daya politik. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan oleh Saudara Adi. Baik, terima kasih Saudara Okta. Dari keempat konsep yang Anda jelaskan tadi, saya ingin menanyakan tadi di konsep keempat, yaitu Anda ada mengatakan asumsi bahwa organisasi-organisasi sektor publik harus belajar dari sektor swasta. Yang ingin saya tanyakan adalah ini yang harus dipelajari dalam hal apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu dalam hal lebih efisiennya dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki, juga dalam hal penyediaan produk-produk layanan yang kompetitif dan semakin inovatif. Terima kasih Saudara Okta. Jadi menambahkan sedikit pertanyaan lagi. Lalu bagaimana cara membuat agar organisasi publik bisa seefisien organisasi swasta, baik dalam segi pengalokasian dan penggunaan sumber daya, namun sekaligus bisa menghasilkan produk layanan yang kompetitif dan inovatif, Saudara Okta? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu intinya ialah dengan menciptakan lingkungan sedemikian rupa sehingga mau tak mau organisasi publik harus tidak efisien dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya serta harus menghasilkan produk layanan yang kompetitif dan inovatif. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Saudara Adi? Baik, terima kasih Saudara Okta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prianto dan teman saya M. Ota Al-Juliansah. Baik, di sini kami akan melakukan battle critical thinking, yang dimana sebelum melakukan battle critical thinking ini kami akan sedikit memaparkan beberapa buah jurnal yang menjadi bahan untuk kami melakukan battle critical thinking. Untuk paparan pertama, yaitu saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Entrepreneurship dalam Reformasi Birokrasi. Salah satu usaha dalam reformasi birokrasi yang sudah berhasil adalah melalui entrepreneurship. Sebagai contoh, daerah yang sudah berhasil mereformasi birokrasi pemerintahannya melalui entrepreneurship adalah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Ketiga daerah yang berhasil mengoptimalkan potensi daerahnya dalam hal ini adalah mengubah dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern, yang mana dalam hal ini adalah agribisnis dan pada akhirnya menjadi agri-industri. Konsep entrepreneurship yang berarti kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seorang pemimpin atau seorang manajer yang dapat merencanakan dan menyusun cara baru dalam berproduksi, mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk, mengatur pemodalan dan memasarkan dari produk tersebut. Untuk dapat menjadikan seorang yang entrepreneurship harus mempunyai 6 karakter utama yang melekat dalam dirinya, yakni fokus, keuntungan, untuk kreativitas, untuk ego, untuk tim, dan untuk sosial. Sehingga diperlukan 3 area utama keterampilan. Keterampilan tersebut adalah sebagai berikut. Keterampilan teknis seperti menulis, mendengarkan, presentasi, pembinaan bekerja dalam tim, dan teknis tahu bagaimana keterampilan manajemen usaha termasuk hal-hal dalam memulai, mengembangkan, dan mengelola institusi. Konsep reformasi birokrasi. Kata reformasi
yang berarti menata ulang adalah suatu tindakan yang menjadi penting bagaimana dalam sebuah tatanan telah using atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, dalam mereformasi birokrasi, hal yang awal yang harus direformasi merupakan reformasi administrasi yang kemudian akan diikuti reformasi di berbagai bidang termasuk dalam hal reformasi sumber daya manusia. Sehingga tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah suatu pemerintah yang baik atau yang disebut dengan istilah good governance. Dengan demikian, kriteria untuk pemerintah yang good governance adalah berdasarkan hukum transparansi, akuntabilitas, reliabilitasi informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintah. Dengan demikian, misi dari suatu reformasi birokrasi menjadi target pemerintah Indonesia adalah yang pertama itu membentuk dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua yaitu mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Dan yang ketiga mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisiensi. Strategi entrepreneurship dalam reformasi birokrasi ada beberapa. Salah satunya yang pertama itu pemerintah harus terampil memilih berbagai alternatif dan memanfaatkan berbagai perangkat yang ada. Yang kedua, kompetisi yang sehat dan adil harus dimasukkan ke dalam proses pemerintah dengan metode dan persaingan antara layanan dan untuk klien. Yang ketiga yaitu rakyat atau masyarakat harus dianggap sebagai pelanggan. Yang keempat yaitu pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tetapi lembaga pemerintah tidak harus berusaha untuk mencapai tujuannya hanya dengan perintah dan kontrol, tapi juga restrukturisasi pasar. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini merupakan dengan adanya tuntutan baik dari masyarakat lokal dan kinerja pemerintah dan juga dunia internasional, maka reformasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam saat ini. Dengan salah satu usahanya yakni dengan mengentrepreneursipkan birokrasi pemerintah. Diharapkan tuntutan tadi dapat segera terrealisasi hingga kinerja birokrat yang selama ini kurang memuaskan dapat diubah. Yang kedua yaitu jurnal yang ingin saya paparkan mengenai implementasi reformasi birokrasi melalui revolusi mental birokrasi sebagai upaya membentuk pemerintahan berkelas dunia. Sampai saat ini tantangan pemerintah melayani publik mencapai kualitas kelas 1 membutuhkan perubahan paradigma dalam birokrasi negara. Namun pada kenyataannya, implementasi ide, budaya dan struktur tenaga kerja selama ini lembaga belum mampu memperkenalkan birokrasi bersih, kompeten dan berguna. Pemerintah kelas dunia memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal-hal yang sangat penting hanya dapat dicapai dengan revolusi spiritual. Anda perlu melakukan revolusi spiritual sangat penting hanya dapat dicapai dengan bercara berpikir, budaya, suatu struktur kelembagaan yang menitip beratkan pada nilai-nilai mentalitas yaitu kemandirian, gotong royong dan semangat pelayanan. Kita perlu fokus pada revolusi spiritual tentang nilai-nilai mentalitas ini seperti di atas adalah untuk efektivitas. Pada akhirnya seluruh insan birokrasi pemerintah bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan memaksimalkan tanggung jawab dan melakukan pekerjaannya sebenarnya. Hanya jika Anda melakukannya, revolusi spiritual akan berhasil. Baiklah sedikit paparan jurnal yang saya sampaikan pada teman saya M. Ota Adiliansa. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit bertanya kepada saudara Adi. Tolong jelaskan apa itu yang dimaksud dengan entrepreneurship. Baiklah. Terima kasih saudara Bata. Dari bahan bacaan atau jurnal yang saya paparkan tadi, saya dapat simpulkan entrepreneurship merupakan kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah seorang pemimpin atau seorang manajer yang dapat merencanakan dan menyusun cara baru dalam berproduksi, cara mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk, dan juga bisa mengatur permodalan dan bisa memasarkan produk tersebut. Selanjutnya,
kaitan entrepreneurship dengan reformasi birokrasi itu bisa tolong dijelaskan kaitannya? Kaitan entrepreneurship dan birokrasi itu merupakan berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik di era otonomi daerah, di mana pemerintah di daerah dituntut untuk bisa mandiri. Usaha tersebut dapat diterapkan agar produktivitas dan efisiensi kerja Pemda bisa dioptimalkan. Terus manfaat dari entrepreneurship reformasi birokrasi itu apa? Dengan adanya entrepreneurship birokrasi, maka pelayanan semakin mudah. Karena dengan entrepreneurship birokrasi ini bisa membuat hubungan antar pemerintah itu bisa efisien begitu. Baik, jelas penjelasan dari Saudara Adi. Terima kasih. Terima kasih saudara Ota, mungkin terima kasih Ota biasa.